Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama lagi dan kita harus awali dengan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Dulur kajian tiap malam Ahad yang saya cintai. Alhamdulillah, setelah hampir 1 pekan juga saya diberi Allah ujian berupa sakit, dan saya rasa ini kayaknya hampir semua ya di banyak tempat ini kayak menyebar lewat udara pada sakit semua. Ya biasanya ciri-cirinya hampir sama, tenggorokan sakit, kemudian kepala pusing, lalu badan tidak enak semua, kemudian greges gitu. Greges ya, apa yang greges istilah aja, demam gitu ya, kemudian lemes gitu ya. Tetap semangat. Kenapa? Karena insya Allah asalkan badan kita tetap diajak berpikir dan optimis, insya Allah akan ada kesembuhan di sana. Nah, kali ini topik kita adalah tentang itu, sehat dan kufur. Ya, sehat dan kufur. Kafir itu gampang nggak? Gampang. Ternyata menjadi kafir itu tidak harus selalu orang yang tidak beragama, bukan. Ternyata menjadi kafir itu semudah kita lupa. Padahal manusia itu kan al-insanu khalul khata' wanis ya. Manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah. Nah, semudah itu pula manusia itu menjadi kafir. Nah, kafir dalam hal ini yang kita maksud bukan kemudian mengkafir-kafirkan orang, itu bukan ya, tetapi begini, kafir dalam arti ingkar. Nah, padahal yang kita sekarang akan bahas adalah kafir bin ni'mah atau ingkar terhadap nikmat Allah. Saya ini sedang banyak dilanda, tidak hanya saya rasa banyak orang yang sedang sekarang sakit. Ya, sedang sakit, banyak ini. Para santri juga banyak yang sakit di Lamongan, di mana dan sebagainya, bahkan ada juga yang di karantina dan lain sebagainya. Nah, pada saat sakit dulur, pada saat sakit, apa yang paling penting? Hah? Ayo dijawab. Yang paling penting pada saat sakit adalah sehat. Gimana? Sehat. Rasa sehat. Jadi kalau pada saat sakit, yang terpenting adalah sehat. Sekarang ketika sehat, manusia yang terpenting apa? Uang. Oh ya gitu. Oke, uang. Jadi kalau pada saat sakit, yang paling penting adalah sehat. Tapi begitu pada saat sehat, yang terpenting berubah lagi tuh. Yang terpenting bukan menjadi sehat lagi, tapi apalah? Uang. Begitu beruang, banyak uang, yang terpenting adalah apa? Waktu. Oke. Wah, ini ada tamu ini, si Boba namanya. Nah, yang terpenting adalah waktu. Nah, pada saat kita kemudian waktu yang terpenting, ini kemudian uang berubah menjadi waktu. Ketika pertama tadi kan sehat, yang terpenting. Setelah terpenting sehat, kemudian uang. Lalu begitu uang menjadi terpenting, begitu sudah beruang, bukan uang lagi yang terpenting, tapi adalah waktu atau longgar. Jadi makanya banyak orang mengatakan al-waktu asmanu minat zahab, atau time is money. Nah, ketika beruang, ini berubah lagi. Ketika sudah punya uang, kemudian berubah menjadi waktu. Buat orang yang beruang itu yang paling berharga bukan lagi uang, kadang mereka adalah waktu. Saya nggak punya waktu ini, gitu kadang. Malah kadang berantem dengan anak istri itu persoalan karena tidak ada waktu. Nah, ketika orang yang longgar, yang banyak waktu, ya kan, yang banyak waktu, yang nganggur, sampean-sampean yang profesinya adalah nganggur, itu kira-kira yang diimpikan apa? Pekerjaan, sibuk justru, sibuk. Kapan ya punya kesibukan, kapan ya nggak nganggur gini, gitu kan? Kapan ya nggak gabut gini, gitu kan? Nah, tetapi ketika bahkan ada orang yang saking
Ya nganggur ini dua sisi ya. Nganggur karena memang nggak punya kerjaan, atau nganggur karena banyaknya duit sehingga nggak ada yang dikerjakan juga ada, sehingga sampai kena narkoba dan lain sebagainya kan ada itu ya. Nah ketika sudah sibuk, yang diinginkan apa? Istirahat. Ketika sudah sewibuk banget, kapan ini aku punya waktu istirahat? Sampai cuti atau lagi-lagi longgar menjadi hal yang paling penting. Balik lagi siklusnya, gitu loh. Sehingga orang sibuk pengennya nganggur karena pengen waktu longgar. Orang nganggur pengennya sibuk. Sudah mulai balik di situ. Nah, pada saat itulah kembalinya kepada sehat tadi. Ketika sampean tidak sehat, mau sibuk, mau nganggur, ya tetap enggak enak. Maka sehat ini menjadi hal yang paling mahal loh dulur. Tetapi ini yang sering kita lupakan. Nah, ini yang akan jadi bakasan kita. Kenapa Allah mencap orang yang lupa bersyukur atas kesehatan, atas nikmat-nikmat waktu, nikmat itu. Kita dicap kufur karena itu tadi. Sesuatu yang mahal tapi kita anggap remeh. Gitu dulur. Nah, nanti dulur kita itu di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah untuk ditanya tentang banyak hal yang kita sekarang saat ini lupakan. Nah, ini loh yang saya kadang ngajak anak istri, suami, jamaah dan lain sebagainya itu untuk benar-benar hati-hati. Kenapa? Banyak nanti di akhirat itu manusia akan kaget, jomblo. Karena apa? Karena ditanya tentang apa yang dia sama sekali tidak duga. Jadi unpredictable things. Banyak hal-hal yang tidak diduga yang kemudian ternyata ditanyakan. Dalam surat Al-Mujadalah itu disampaikan di sana bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika manusia itu dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar ya, di padang mahsyar. Kemudian ada satu ayat ini. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuhu. Jadi yauma pada hari yab'atsuhumullahu, Allah akan membangkitkan mereka semua, mengumpulkan mereka semua jami'an. Kemudian fayunabbi'uhum, mereka akan diberitahu tentang apa? Bima 'amilu, apa yang kita telah kerjakan di dunia. Nah, ternyata yang dikerjakan itu ahsahullahu wa nasuhu. Allah akan tetap menghitung, mempertanyakan, meminta pertanggungjawaban tentang nasuhu, apa yang banyak kita lupakan. Dan yang paling banyak dilupakan manusia adalah bersyukur atas nikmat sehat. Itu tadi. Bersyukur atas nikmat sehat. Ketika sakit, teriak-teriak kepada Allah, minta sehat. Iya, tapi begitu sudah sehat, jangan boro-boro mensyukuri nikmat sehat itu. Malah yang diinginkan beda lagi sudah. Nah ini nanti kenapa menjadi banyak tuntutan di akhirat dulur. Karena memang sekarang ini puncak dari kenikmatan itu sebenarnya ya sehat itu sudah. Ketika sama tadi ya misalnya perubahan dari pengen uang, lalu pengen waktu, lalu pengen sibuk, lalu pengen waktu lagi. Semua ini tidak bisa dinikmati kalau badan sedang sakit. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya itu kalau anak sakit kan tak tanyain. Minta apa? Minta apa? Tidak enak semua. Tidak enak semua. Tidak enak. Pada saat seperti itu saya tanyain juga. Makanan yang paling favorit buat dia. Tidak enak juga. Maka apa dulur? Ayo kita sadarkan diri kita. Ternyata bahkan apapun yang sampean kejar, yang sampai kadang melupakan Allah, satu hal yang paling penting, bahwa in the end of everything, di akhir dari semuanya, sampean akan ditanya bahkan apa yang sampean lupakan sekarang. Kalau misalnya bisnis, politik, ekonomi, pendidikan, keluarga, apapun itu yang hal-hal yang sangat penting kan menurut kita. Ya kan? Menurut kita penting sekali selama di dunia. Sampai mengambil porsi paling besar dari waktu, tenaga, pikiran, konsentrasi kita itu. Sampai kadang melupakan Tuhan. Sampai kadang melupakan ajaran agama. Sampai kadang diajak bicara begini aja malas.
Karena menganggap gak penting, karena menganggap gak ngerjekeni. Padahal semua ini tadi pada ujungnya nanti kita akan kembali kepada Tuhan dan ditanyai tentang apa yang kita lupakan. Padahal kita melupakan semua hal tadi, aturan Tuhan tadi karena mengejar yang ini. Mengejar tentang persoalan politik, tentang persoalan bisnis, persoalan pendidikan, apa segala macam yang kita sukai itu. Sambil melupakan aturan Allah. Nah, di saat yang itu kita nanti pada akhirnya ditanya tentang apa saja yang kita lupakan selama di dunia. Karena itu sekurangnya pada malam hari ini saya tidak akan banyak dan panjang kali ini. Ajak diri kita, ajak keluarga kita untuk pandai bersyukur. Karena apa? Nikmat yang paling tinggi adalah ketika seseorang mampu mensyukuri apa yang diterima. Wis talah. Itu benar, dulur. Jadi saya tadi lihat ada satu video singkat tentang bagaimana kondisi kita masa lalu ketika orang-orang di desa-desa belum kenal kredit, ya toh, belum kenal bagaimana rasanya ditagih-tagih cicilan, orang desa yang cukup hiburan dengan mendengarkan gelombang radio, dengan hiburan sandiwara radio zaman dulu cukup puas. Mereka tidak berpikir tentang bagaimana punya layar datar 76 inch. Mereka tidak berpikir tentang punya motor 5-6 sehingga harus semuanya kredit. Mereka tidak banyak yang difikirkan. Kadang rindu juga terhadap hal-hal semacam itu yang kita akhirnya banyak bersyukur. Tapi makin kemari makin susah bersyukur. Dulur, saya ingin topik yang kedua adalah ayo kita sadari bahwa jangan sampai kemajuan teknologi, kemajuan peradaban ini dibarengi dengan kemunduran sisi lain. Kemunduran apa? Akhlak. Jangan sampai akselerasi di bidang teknologi, akselerasi di bidang kemajuan ilmu pengetahuan, tapi diwarnai dengan berbarengan dengan kemunduran, akselerasi juga tapi mundur di bidang akhlak dan keimanan. Jangan sampai. Nah, satu di antara akhlak yang baik itu adalah orang-orang yang syakirin, orang-orang yang ahli bersyukur. Karena tanpa pribadi yang mampu bersyukur, kita akan menjadi orang yang greedy, orang-orang yang rakus. Kalau sudah rakus, percayalah dunia ini akan makin cepat kiamat. Kiamat dalam arti bukan hanya kiamat yang dijanjikan Allah itu, tapi kiamat yang kita ciptakan sendiri dengan banyaknya bencana alam. Bima kasabat aidin nas. Karena itu saya ingin ulangi, sadari bahwa semakin ke sini kita melihat ada banyak kemunduran pada saat ada banyak kemajuan. Makanya jangan sampai kemajuan teknologi dibarengi dengan kemunduran sisi imani. Karena itu ayo kita pacu kemajuan iman itu selaras dengan kemajuan teknologi. Saya rasa itu dulur yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mungkin agak singkat, tapi mudah-mudahan ini menjadi peringatan untuk diri saya dan semuanya. Sampean yang sedang sakit, tetap bersyukur. Apalagi yang sedang sehat. Karena ketika sampean sakit, berarti ada dua hal yang bisa sampean ambil peluang itu adalah apa? Pertama, ada dihapuskannya dosa dan ditingkatkan derajat. Asalkan syaratnya apa? Sabar dan ikhlas. Saya kemarin itu waktu tenggorokan sakit, kepala pusing, segala macam gitu. Saya tetap ikhtiar obat ya. Saya minum degan banyak, kemudian jeruk nipis, kemudian madu, lalu istirahat cukup. Saya ambil positifnya gini aja, karena itu kan saya sakit itu setelah hampir 7 hari ngasih pelatihan non-stop. Siang sampai malam, pagi sampai malam itu. Wow, berarti saya memang disuruh istirahat. Ada alarm otomatis dalam tubuh saya gitu aja. Tapi yang kedua ketika sakit badan itu, lalu saya ingin ya Allah minta sembuh gitu ya. Tapi saya kemudian kamu baru dikasih 7 hari sakit ya sembuh. Saya jadi ingat ada keluarga saya yang sekarang sedang sakit kena saraf kejepit gitu ya. Sehingga agak susah BAK dan buat saya
Saya belum ada apa-apanya dengan keluarga saya yang sedang sakit itu, yang sudah hampir 3 bulan sakit. Sehingga saya tetap ikhtiar sehat, tapi saya mengurangi mengeluh kepada Allah. Malu, karena saya sudah sekian lama diberi sehat. Dari situ insya Allah nanti kita akan muncul lagi tumbuh rasa syukur kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu pekan depan di topik yang lain dan semoga makin bermanfaat untuk kita dan untuk umat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.